Hi, welcome back. So right now gue bakal ngebahas tentang deretan orang terkaya di Indonesia, guys. Pasti lo semua udah tahu kan siapa yang terkaya di Indonesia kan? Ya lo makanya tontonnya terus video gue. Jadi sebelum itu ulang banyak kalian subscribe, like, dan komen juga, guys. Karena itu sangat berarti buat gue. Lo kan tahu kan, guys? Gue pikir sih kemarin, siapa sih yang terkaya di Indonesia, guys? Siapa sih yang paling kaya di Indonesia, yang memiliki puluhan juta atau ribuan miliar, guys? Nggak kebayang deh kalau gue ada di deretannya, guys. Gue menghayal sih, menghayal aja dulu. Siapa tahu kan nanti bisa jadi orang kaya kan? Ini adalah deretan 5 orang terkaya di Indonesia, guys. Menurut gue itu aja lah yang pertama. Jangan mulai dari yang pertama, guys. Kita mulai dari yang nomor 5 aja, guys. Jadi di urutan nomor 5 diduduki oleh, let's go. Jadi guys, yang nomor 5 diduduki oleh Sri Prakas Lohia atau Bapak Sri. Oke, jadi berapa sih harta benda yang dia miliki? Berapa juta uang yang dia miliki, guys? Berapa miliar uang, triliun mungkin? Jadi total kekayaannya yaitu sekitar 5,6 miliar US dollar, guys. Miliar, guys. Tuh, bener nih, guys. Kalau gua punya uang miliaran, jangan aja dolar, guys. Uang rupiah aja miliaran gua punya nih, mungkin udah kebayang nih, guys. Kapan nih gua punya uang situ, guys? Jadi total kekayaannya sekitar 8,9 triliun, guys. Coba kalian bikin, mungkin penuh nih kamar gue isi uang, guys. Bener-bener nih, gue nggak tahu di mana sih dia nyari uang, guys. Gimana caranya dia nyari uang itu, guys? Atau baru lahir dia udah keluarin uang dari perutnya, guys? Jadi Sri Prakas Lohina merupakan pendiri sekaligus ketua dari Indorama Corporation. Oke, apa sih itu Indorama Corporation? Nanti gue bakal cariin tahu, guys. Gue taruh ini di sini, guys. Jadi gue taruh pengertian di sini. Indorama Corporation merupakan perusahaan petrokimia dan tekstil di tanah air, guys. Gue nggak tahu apa artinya doh. Pria yang lahir dan besar di India ini menghabiskan banyak kehidupannya di Indonesia. Dari asal dari India, guys. Nggak dari Indonesia, tapi udah masuk kewargaan negara Indonesia, guys, kayaknya, guys. Jadi di kedudukan nomor 4 yaitu Susilo Wono Widjojo and Family. Jadi siapa sih dia? Jadi Susilo Winoyo Widjojo dan keluarganya mendapatkan kekayaan mereka dari pembuatan rokok, guys. Jadi sebagian besar si orang kaya itu adalah businessman ya, men. Nggak kayak kita hobinya belanja aja, nggak ngejual, guys. Kalau kita ngejual bisnis mungkin aja bisa kaya, guys. Ya nanti kita coba ya, kita nanti coba buka bareng-bareng bisnis, guys. Jadi total kekayaan yang mereka miliki sekitar 6,6 miliar US dollar, guys, atau 93,1 triliun. Jadi 93.000 miliar, guys. Coba bayangin, berapa tuh banyak punya uang, guys. Mungkin desa gua dibeli sama dia, guys. Harga diri gua nggak bisa dibeli, guys. Sorry. Jadi kekayaan yang dia miliki sekitar 70 miliar batang rokok, sekitar 93,1 triliun, guys. Jadi dia menghasilkan 70 miliar batang rokok per bulan. Aduh, guys. Jadi bisnisnya itu sudah berdiri sejak 1958, guys. Berapa tahun, guys? 1958. Sekarang 2020. Udah malas ngitung lah gua, guys. Jadi Prajogo Pangestu itu adalah di urutan nomor ketiga, guys. Jadi dia adalah di urutan nomor ketiga. Mungkin ini lebih kaya dari yang tadi, guys. Berapa sih total kekayaannya? Udah tahu nggak? Jadi total kekayaan yang dia miliki itu sekitar 7,6 miliar US dollar, guys. Coba kalian pikir lagi, ya, berapa banyaknya uang tuh, guys.
atau sekitar 107,2 triliun rupiah. Ratusan triliun guys. Jadi pada 2017 Prajogo Pangestu berhasil menembus deretan 20 orang terkaya di Indonesia setelah beberapa tahun absen. Jadi dia pernah absen guys dari dari kekayaannya. Hal ini dikarenakan bisnisnya di perusahaan petrokimia Barito Pacific dan anak perusahaannya Chandra Asli Petrochemical. Keuntungannya melonjak hingga 5 kali lipat deh. Jadi ketika dia membuat bisnisnya itu, jadi uangnya itu menambah guys, karena berlipat ganda keuntungannya guys. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua yaitu diduduki oleh Eka Dipka Widjaja dan keluarga. Ini susah banget namanya guys, bener gua nggak bisa baca cepat nih. Jadi jumlah kekayaan dia miliki yaitu sekitar 9,6 miliar US dollar guys, atau sekitar 135,4 triliun rupiah. Berapa banyak uangnya tuh guys. Kalau segitu nih mungkin penuh rumah gue isi uang guys. Dia adalah seorang imigran Tionghoa ke Indonesia. Eka Dipka Widjaja yang juga merupakan pengusaha dan pendiri PT Sinarmas. Saat ini Sinarmas telah merambat dunia bisnis di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi. Jadi semua orang kaya itu dasarnya dari bisnis guys. Jadi kita kalau ingin kaya, kita harus membuat bisnis guys. Karena kita dapat banyak keuntungan dari bisnis guys. Jadi kita memiliki banyak customer. Jadi inilah kita tunggu. Jadi dudukan pertama itu siapa? Siapa orang yang paling kaya di Indonesia guys? Siapa? Gua. Gua paling miskin guys. Tapi tetap bersyukur aja kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Kalian bisa nonton video gua. Kita harus selalu bersyukur guys. Jadi di urutan pertama diduduki oleh Robert Budi dan Michelle Bambang Hartono guys. Jarang banget wajahnya. Jadi berapa sih jumlah kekayaan yang miliki? Jadi jumlah kekayaan yang miliki sekitar 37,3 miliar. Jadi sangat melampaui dari batas yang terakhir guys, dari teman-temannya yang di bawah-bawahnya guys, yaitu sekitar 526,5. Jadi sekitar 526,11 triliun rupiah guys. Berapa guys? Kalau gua sih ke rumahnya minta uang 1 juta mungkin dikasih guys. Aduh. Jadi sosok yang baru saat ini ternyata masih batah bertengger di peringkat pertama guys, dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Nama Robert Budi Hartono berhasil bertahan di daftar nama orang terkaya di Indonesia selama beberapa tahun. Pria yang memiliki nama asli Lee Hui Jong ini adalah anak kedua dari pendiri perusahaan The Jarum. Jadi dia adalah anak dari pengusaha besar ya, yang memiliki nama The Jarum. Dengan asing lagi di telinga kalian ya. Selain itu ia juga memiliki sebagian besar saham Bank BCA. Jadi dia memiliki saham di BCA guys, Bank titik. Jadi tujuan gua bikin video ini adalah memotivasi kalian guys agar jadi lebih kaya guys, agar jadi orang terkaya. Jadi kita harus selalu berusaha guys agar jadi lebih baik dari sebelumnya. Lakukan yang terbaik, do the best for your life. Kesempatan kamu hidup hanya sekali guys, jadi jangan kamu sia-siakan dengan melakukan hal yang mungkin nggak berfaedah guys. Jadi segitu dulu dari gua. Semoga informasi ini dapat memotivasi kalian dan juga gua. Jadi thank you udah nonton video gua sampai detik ini. Gua sangat terima kasih pada kalian, dan jangan lupa subscribe guys.